Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beberapa waktu lalu sekitar tanggal 21 November 2022 ini muncul pernyataan Syuh Mansur bahwa dia sedang berada di Saudi Arabia. Ke Saudi Arabia itu tentu tujuan orang yang utama adalah melaksanakan ibadah umrah, karena saat ini sudah selesai pelaksanaan ibadah haji. Tapi yang menarik adalah itu kemana Syuh Mansur berkunjung, biasanya dia memberikan publikasi. Misalnya dia ke Saudi sekarang ini, banyak WA yang muncul dari netizen itu kesana tuh ngapain gitu. Bahkan ada pembaca ya, atau yang saya mengikuti video kita ini, yang mengikuti channel kita ini, itu bertanya, dia katakan begini, Pak, ini Syuh Mansur ke Saudi, kami harus bagaimana gitu. Ini kemana Syuh Mansur datang, biasanya ada side effect, efek sampingannya, yaitu berhubungan dengan masalah duit. Misalnya dia ke Hong Kong, itu dia bukan berwisata ke Hong Kong, tapi bagaimana menggait duit dari TKW Hong Kong atau TKI, migran Hong Kong. Baru beberapa tahun kemudian terbukti ternyata jumlah yang diraup dari hasil keringat para tenaga kerja kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu jumlahnya, waduh, itu mengerikan gitu. Dia bisa meraup setiap bulan itu miliaran rupiah dengan janji-janji investasi lah, membeli Indonesia lah, apa gitu. Yang namanya orang percaya, nanti begitu uang disetor, bukti-buktinya tidak kuat secara hukum. Begitu mereka pulang ke Indonesia meminta hasil investasinya gitu. Mereka itu nanti dicampakkan oleh Syuh Mansur dengan penghinaan yang tiada tara gitu. Padahal tabung tanah lah ceritanya, masing-masing orang membeli per meter persegi itu jumlahnya ribuan orang. Di TKW Hong Kong itu, menurut cerita korban-korban itu, orang-orang yang sudah menyetorkan uangnya ke Syuh Mansur itu jumlahnya mungkin mencapai di atas 60.000 orang. Nah, itu bertahan selama bertahun-tahun. Begitu pulang ya di pengadilan mereka itu kalah. Karena di hadapan hukum kita kan bicara fakta gitu. Misalnya kita ditagih orang membuktikan, mana buktinya saya berutang kepada saudara, atau mana bukti investasi. Secara hukum tidak terbukti, maka tidak dianggap tidak ada gitu. Lantas bagaimana sikap kami? Kalau menurut kita ya tentu saja harus diketahui Syuh Mansur itu Anda mesti percaya apa enggak gitu. Karena rumus ilmu sedekahnya seperti itu saja, nggak ada pengembangan, paling tema-tema ceritanya yang dirubah-rubah. Kalau apa ya nih, tema sentral sedekah Syuh Mansur tetap aja itu, mengumpulkan uang dari masyarakat, mau membeli Indonesia lah, mau membeli Manchester United, nanti dirubah Mansur United gitu. Atau klub-klub bola yang lain mau dibeli gitu. Bila teman-teman saya keturunan Chinese, keturunan Tionghoa bergabung, ada 60 juta orang Indonesia, kemudian memakai Petren, maka nilai kelolaan kita 120 triliun per bulan. Kalau sudah begitu judulnya, Real Madrid pun kita akan beli dan kita coret Ramos. Ramos kita coret, Kiai. Habis dia itu bikin patah si Salah. Maaf Pak Menteri, gue masih kesel nih. Kita beli Real Madrid, kita ganti jadi Real Masjid.
Barcelona kita beli, Pak. Kita beli biar nggak ribut melulu itu. Real Madrid sama Barcelona sudah di merger sajalah. Biar nggak pernah big match lagi. Bukan, ini bukan suatu mimpi. Buktinya saya sudah datang ke Selum. Saya sudah datang ke Alcatel. Saya sudah datang ke Grab. Jangan lupa. Tapi itu hasilnya nanti ya ndak ada. Kalau boleh kita bilang tuh hasilnya ya bullshit aja, uangnya hilang gitu. Terus ada nggak dari sisi faktual gitu, orang yang bersedekah dengan cara-cara seperti yang diajarkan Syumansur tuh yang kaya gitu. Ya sampai sekarang nggak ada. Terus dari segi dalil benar nggak gitu. Menurut penelitian kita dan penelusuran kita, dalil-dalil yang dia pakai itu dalil-dalil yang menyesatkan. Nggak ada rujukannya dari kitab ulama-ulama, dari tafsir-tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, juga tidak ada yang diceritakan Yusuf Mansur itu, ada misalnya orang yang bersedekah lantas menjadi kaya raya gitu. Itu nggak ada. Yang ada itu adalah miskin menderita, itu banyak. Kalau saudara-saudara nanti pulang ke Indonesia, mau saya tunjukkan aja nanti ke kota wisata Cibubur. Itu banyak sekali jemaah-jemaah yang bergelimpangan setelah mengikuti cerita-cerita Yusuf Mansur gitu. Kemudian cerita-cerita Yusuf Mansur itu benar nggak gitu? Secara faktual tidak ada. Yang ada tuh cerita-cerita fiktif yang direkayasa. Nah, dari sini kalau ini masih bisa diyakini, maka itu tidak akan pernah ada gitu. Para pemirsa, kenapa TKI dan TKW ini kemana Yusuf Mansur ini harus diawasi gitu, atau harus kita kasih penjelasan gitu. Karena yang pertama itu tenaga migran kita yang bekerja di Saudi itu jangan dianggap itu orang-orang yang belajar agama dengan baik. Enggak. Mereka tuh dari kampung, dari daerahnya ke sana untuk bekerja. Jadi waktunya tuh habis sudah untuk bekerja gitu. Nah, di saat-saat liburannya itu datanglah ini tukang cerita fiktif gitu. Tukang cerita fiktif. Nah, dengan cerita itu nanti dia membuat gitu, halusinasi. Mau membeli Indonesia, Anda cuman perlu nyumbang misalnya nih 10 rial dalam sebulan gitu. 10 rial di Saudi itu ada 2,5 juta tenaga kerja. Nah, mungkin sekarang karena ada peraturan-peraturan, taruhlah 1 juta gitu. Kalau 100.000 orang saja yang ikut gitu. 100.000 kalau masing-masing 10 rial gitu. Itu 1 juta rial. 1 juta rial itu ya kalau sekarang kali 4.000 itu 4 miliar sebulan. Inilah ya, itulah kondisi tenaga kerja kita di sana. Mereka tidak belajar ke sana itu untuk mendalami Islam, enggak. Walaupun nanti ada 1-2 yang masih menyempatkan dirinya, ya misalnya ngaji di Masjidil Haram, hadir di majelis syekh gitu, tapi itu tidak banyak. Secara umum mereka umumnya bekerja. Ini yang disasar oleh bagaimana Yusuf Mansur meraup sedekah-sedekah dengan cerita fiktif gitu. Kemudian dari sisi tenaga kerja kita di sana atau TKI kita di sana itu, ya mereka kan fokusnya memang mencari uang, bagaimana mengumpulkan rial gitu. Jadi kan nggak sempat itu belajar di sana itu. Dan sebagian besar di sini pun mereka bukan dalam arti kata memahami agama itu dengan baik gitu. Kalau gitu berani nggak Yusuf Mansur misalnya ceramah sedekah itu di Universitas Madinah yang mahasiswa kita pendengarnya gitu. Pasti dia nggak akan berani. Kenapa? Mereka takut digugat. Karena sedikit saja orang belajar, pasti ketahuan ini ceramah-ceramah yang nggak bisa dikatakan itu ajaran Islam. Faktanya tidak ada, pengikutnya tidak bisa membuktikan dia akan kaya dengan bersedekah seperti yang diajarkan Yusuf Mansur gitu. Nanti begitu dia melakukannya, dia akan kecewa. Itu, jadi inilah yang disasar oleh Yusuf Mansur. Jadi kalau mengatakan, saya nggak pernah terima uang sedekah,
Saya nggak pernah terima amplop. Amplopnya memang tidak diterima. Tapi uang-uang ini masuk ke dalam rekening dengan cara-cara nanti yang susah ditelusuri dan diminta pertanggungjawabannya secara hukum kalau ada masalah. Kenapa? Itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga alat pembuktian nanti sangat sulit gitu. Sampai sekarang nih di pengadilan-pengadilan itulah satu hal yang sulit itu karena ini kadang berkedok yayasan gitu. Koperasi Merah Putih lah, apalah namanya gitu. Begitu ditelusuri koperasinya sudah nggak ada. Tapi uangnya sudah pindah tangan gitu. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Paytrend misalnya. Paytrend kan susah orang sekarang mau menuntut kemana. Padahal jumlah yang dirugikan itu ya yang paket umrah merdeka coba lihat tuh. Yang menurut laporan dari pengacaranya itu ada 7.426 orang. Kalau dikali 3.500.000 itu sudah lebih dari 20 miliar. Nah beginilah caranya. Karena itu kita ingin, kalau kita jawab itu WA atau pertanyaan dari netizen yang sedang bekerja di Saudi, ya Anda harus hati-hati. Nah, kalau masih percaya dengan cara-cara begini, ya begitu rugi, ya kerugiannya nggak ada yang bisa mau mempertanggungjawabkan. Anda datang ke MUI, dia akan bilang, itu kan perbuatan dua pihak gitu. Apa urusannya dengan MUI? Nggak, jadi uang nggak akan kembali. Kita berkali-kali itu mencoba memfasilitasi, tapi hasilnya ya dari sisi pembelaan pun nggak ada gitu. Nihil, mereka nggak mau membela. Jadi kalau bisa kita sarankan ya kemana Isu Mansur yang banyak TKI dan TKW biasanya dia mencari peluang. Bagaimana itu bisa mengumpulkan atau meraup uang atas nama sedekah. Meraup uang atas nama investasi. Meraup uang atas nama halusinasi gitu. Mau beli Indonesia lah. Mau membeli Manchester United lah, klub bola. Itu sekarang dijual tuh. Kalau memang mau beli ya belilah gitu. Kan ditawarin sekarang begitu ada kasus dia klub sana tuh mau dijual gitu. Itu nggak ada. Di halu-halu itu nanti begitu fakta kita akan menyesal. Jadi di dalam Al-Quran tuh yang suka berhalu-halu itu umumnya adalah iblis. Jadi ajaran iblis itu mengajak manusia dalam cerita berhalu-halu gitu. Berhalusinasi. Dan nanti di pengadilan mahsyar orang-orang yang kena halusinasi itu menyesal semua. Nah dalam kehidupan dunia cerita-cerita Isu Mansur ini mengajak orang kepada cerita halusinasi. Halusinasi atas nama sedekah gitu. Tapi nanti faktanya nggak ada. Karena memang ajaran yang dikemas itu ajaran kebohongan aja. Kalau ditanya rujukan mana, pasti rujukan nggak ada. Karena memang cerita-cerita itu, ini ada bukunya tuh dibuat oleh kumpulan orang-orang yang biasa bercerita secara fiktif. Gitu. Ini cerita fiktif, sedekah 100.000 nanti punya showroom pinggir jalan. Sedekah misalnya nih pagi-pagi, sore-sore sudah dibalas. Coba buktikan, pasti nggak ada. Karena Allah nggak mengajarkan seperti itu. Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya. Tapi kemudian dikemas sedemikian rupa, dikapitalisasi oleh cerita-cerita Isu Mansur, seolah-olah itu benar gitu. TKI dan TKW kita yang udah capek bekerja, itu diceritakan seperti ini, itu umumnya banyak yang terpedaya. Karena itu, apa yang kita sampaikan ini, ya semoga nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.